Secara nggak langsung berarti lu mengetahui dan menyadari bahwa Indonesia lagi nggak baik-baik aja dari segi digital. Rapor terakhir sih kita belum bagus banget ya. Raportnya dalam bentuk apa sih, Bang? Gimana mau mengikat kita sendiri sebagai gerakan saya dan Waketum itu tidak digaji di situ. Oh ya? Nah, itu mesti dimengerti ya. Oh. Jadi mereka tidak bisa mengikat kita kan? Iya dong. Nah, itu udah pasti. Saya kan pernah dapat jadi korban dituduh Oke. koordinator buzzer pemerintah. Oh. Oh iya. Oke. Bener gak sih itu? Selamat datang di podcast Niat Bicara. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak asing lagi buat anak-anak tahun 90-an. Itu idola-idola besar, idola-idola yang selama ini orang idolakan buat anak-anak tahun 90. Ini dia Yosi Project Pop. Halo Hey, Bang Yosi. Niko. Halo. Niko ini satu alma mater. Satu alma mater dalam satu perjuangan, Satu tapi juga perjuangan. dalam sekolah juga ya. Dan kita sekolah ya. juga. Iya. Gue nyesel tuh nggak foto wisuda sama lu tuh. Harusnya padahal kita wisuda bareng ya. Iya. Waktu main itu ya. Bang Yosi, lu sekarang ini kan Project Pop katanya udah sampai 25 tahun ya usianya ya. Iya, kita malah sekarang sudah masuk ke 26-nya jalan. Oh, udah 26. Oh, Iya, udah 25 itu sebenarnya Juni pertengahan tahun lalu. Oh. Jadi ini sudah mendekati ke 26. Udah mau ke 26, tapi berarti udah kalau pernikahan tuh udah ulang tahun silver udah lewat ya. Perak udah lewat kan berarti kan. Perak ya 25 ya. Bang, orang merit aja tuh bisa ribut, Bang. Lu gimana caranya mengelola tuh teman-teman bisa yang saling beda maunya itu bisa sama bareng-bareng sampai 25 tahun? Jadi memang gini, ini pertanyaan sering kita dulu ditanyakan oleh wartawan kalau dulu kan majalah cetak ya, sering banget itu ditanya bagaimana kalian bisa menjaga kebersamaan gitu ya. Yang mesti diingat bahwa dalam kebersamaan itu bukan berarti tidak pernah berantem. Bukan berarti tidak pernah berantem, tidak ada konflik sama sekali, itu terlalu ideal. Justru sebenarnya kebersamaan kalau kedewasaannya ada, konflik jadi menajamkan sebenarnya, makin mengikat gitu. Oh. Ya mungkin juga seiring dengan usia yang semakin dewasa, bukan cuma usia saja sih, perilaku, pemikiran juga harus ya. Kalau cuma usia tapi kelakuannya masih kayak anak kecil juga susah. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya pemikirannya sudah dewasa, akhirnya kita juga bisa memilah mana yang perlu ditempurkan terus, mana yang bisa dibicarakan gitu. Selama 25 tahun itu ribut paling gede ngapain, Bang? Yang kira-kira sampai benar-benar semuanya nggak ngomong atau gimana? Oh nggak sampai nggak semuanya nggak ngomong. Biasanya kita nggak ribut tuh nggak person to person nggak sih. Lebih rata-rata tuh bicara soal kreatif sih ya. Karena kalau kreatif itu kan kepalanya ada 6, sekarang tinggal 5 ya. Iya, turut berduka, Bang. Iya. Untuk itu. Jadi kan semuanya punya pandangan masing-masing untuk kreativitas. Wah, kita harus gini, kita harus gitu, kita harus gini, kita harus gitu. Ya balik lagi kan. Saya dulu juga sama keras gitu kalau udah kreativitas. Teman-teman juga sama. Wah, kita harusnya gini, harusnya gini. Jadi kalau ada pertemuan bicarain soal kreatif, kita bertempur di meja. Tapi ujung-ujungnya kedewasaan itu seperti apa? Saya misalnya menyadari bahwa teman-teman ini sebenarnya juga berpikir sedemikian keras, memperjuangkan idenya juga sedemikian keras karena untuk kebersamaan, untuk Project Popnya juga gitu loh, bukan untuk dianya sendiri. Jadi saya berusaha mempercayai pemikiran seperti itu sehingga saya lebih menghargai niat daripada sebuah ide yang kelihatannya mustahil atau bertolak belakang dengan saya. Kalau kita melihat ke situ kan, jadi beda eksekusinya, jadi beda menyikapinya. Ya nggak apa-apa sih dia berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya ada beberapa kesempatan, misalnya teman-teman tuh ada yang kekeh pengen ini, ya udah saya ngalah aja, coba aja. Siapa tahu saya yang salah, kita coba aja caranya dia. Tetapi kalau dalam konteks misalnya ada ide yang saya tahu nih secara teknis tidak bisa dieksekusi karena kita kan banyak produksi gitu ya. Saya akan lumayan mengarahkannya lumayan kuat di situ dalam hal buat sadar aja bahwa ini kalau dieksekusi sulit secara teknis. Makanya biasanya saya kembalikan lagi karena menurut saya sulit. Jadi kalau misalnya tetap mau dieksekusi, misalnya nih contoh gimana caranya? Coba ajarin saya supaya saya bisa lebih tenang. Nah gitu. Jadi itu kan kita lebih mengalah ya. Iya. Ya udah, ide lo saya pakai ya, kita pakai semuanya ya. Tapi gimana? Gimana? Kalau akhirnya dia juga nggak bisa mengeluarkan jalan keluar, saya akan balik lagi ini ternyata cara seperti ini nyaman nggak yang lain atau masih melihat bahwa ini ternyata belum sebuah kepastian. Karena banyak orang yang kayak gini. Orang
kita temukan di mana-mana banyak orang beride tapi tidak banyak yang tahu bagaimana ide tersebut diwujudkan. Oh, how to do it. How to do it. Benar Oke. nggak? Kalau kita Iya, ngumpul iya. gitu kan Banyak rapat, tuh. wah Wow. gini aja Pak, gini Oh, aja, iya, gini aja, gini aja. Oke. Iya. Kalau kayak gitu gimana? Ya gampang. Kita misalnya kata yang suka ditawarkan kan gampang. Gampangnya kayak gimana? Kan ada si ini, kan ada si itu. Oke. Kalau bilang gampang karena ada si ini, berarti next step-nya adalah pastikan dia bisa dan dia mau. Misalnya gitu. Atau jangan-jangan dia nggak bisa dan dia nggak mau. Iya. Jadi nggak semudah itu kita bilang gampang. Kita gampang karena mengandalkan orang lain, itu berarti orang lain tersebut harus kita pastikan. Dianya buat dia bisa dan mau atau tidak. Jangan buru-buru bilang gampang. Gitu. Banyak orang misalnya acara TV, ya kreativitasnya dipercayakan sama TV pasti bisa. Bilang, oke, TV pasti bisa, kita pastikan dulu ya TV-nya bisa apa enggak. Karena banyak hal ternyata TV-nya nggak bisa atau TV-nya nggak mau repot seperti itu. Oh. Jadi tetap mengandalkan dari kaliannya juga. Jadi artinya apa yang secara visual kita pahami, oh itu gampang, ternyata tidak segampang demikian pada saat kita on set, pada saat produksi. Tapi sebenarnya di antara lu semua sekelompok yang ini punya kesibukan masing-masing nggak sih, Bang? Pastinya punya. Sibuk Apalagi apa? kan kalau para prianya kan kepala rumah tangga itu udah dibilang sebuah kesibukan bukan ya? Atau ya itu kan kepala rumah tangga itu punya pertanggungjawaban. Kalau udah punya pertanggungjawaban pasti punya kesibukan ya. Oke. Tapi Memang boleh dari segi manajemen Project Pop sendiri boleh lu bikin kesibukan ini. ya boleh kok, boleh. Sebenarnya semuanya boleh sibuk. Cuman dari awal memang kita sebagai satu kelompok menyadari ini juga pertanggungjawaban. Project Pop kan pertanggungjawaban. Maksudnya kita punya penggemar, punya karya yang harus tetap dijaga. Itu kan pertanggungjawaban ya. Nah ini menempatkan kita pada sebuah kesadaran kalau ini mau dipertahankan atau mau dijaga terus, berarti coba diatur pola prioritasnya. Nah itu dia namanya pola prioritas seperti apa. Kalau saya misalnya nih ya, saya terlibat dalam banyak sekali kegiatan selain Project Pop gitu ya. Ada produksi misalnya di Cameo Project, ada komunitas, ada gerakan, ada siberkreasi sekarang gitu ya. Betul. Itu banyak semuanya kegiatan-kegiatan itu. Tapi pola prioritasnya tetap dijaga. Artinya gini, jadi sama manajemen ini di siberkreasi saya punya asisten untuk ngurusin yang kalau misalnya ada kegiatan online, webinar, literasi digital, dia bantu saya. Tapi yang berhubungan dengan produksi misalnya, saya punya orang produksi di audio sama orang produksi di misalnya kalau saya outsource atau saya pakai Cameo Project untuk bikin sebuah video lah misalnya gitu. Itu juga saya mengatur jadwalnya sama mereka. Tapi tetap yang paling atas tuh masih Project Pop. Oh gitu, masih diprioritaskan nomor satu. Betul, artinya gini, selama pekerjaan tersebut belum DP, selama pekerjaan tersebut baru ngeblok tanggal gitu ya. Ya, terus Project Pop masuk kerjaan, berarti itu harus ngalah. Oh, karena lu sadar lu berangkat dari situ juga awalnya. Benar. Yang lain juga melakukannya seperti itu. Jadi mereka tuh biasanya kalau misalnya Tika ada syuting film, nih contoh ya. Tika ada syuting film, ditanya sama manajer kita karena masuknya kan ke situ ya. Dia tanya ini kapan, buat kapan gitu. Dia periksa tanggalnya. Wah, ini ada Project Pop di sini. Boleh nggak mundur di sini? Jadi dia juga kan negosiasi tanggal seperti itu ya. Kalaupun misalnya bentrok dengan Project Pop pun dia akan kembali, tidak bisa dirubah nih tanggalnya. Dia akan bernegosiasi dengan yang membuat acara buat Project Pop. Gitu. Pokoknya gimana caranya Project Popnya diutamakan dulu lah. Tapi gini, jangan salah juga ya. Ini supaya tidak salah. Salah kaprah nih, supaya nggak salah kaprah juga nih. Tidak salah gini. Jadi dalam skala prioritas memang dalam pekerjaan Project Pop. Tapi balik lagi dalam bagaimana dengan personal life. Apakah ada yang diprioritaskan? Ada jelas. Oh, istri, anak orang ada. tua. Artinya gimana caranya lo menghandle itu? Misalnya sama istri. Iya, gue bingung sih. Jujur kita ngomong, kita komunikasikan gitu. Misal kamu ada nggak hari-hari di mana kamu you want my time? Gitu loh ya. Hari Senin dulu kita suka tuh brunch tiap Senin brunch bareng gitu misalnya kayak gitu. Atau hari Minggu misalnya sampai sekarang masih suka diterapkan. Kalau ada kerjaan kamu tanya saya dulu misalnya gitu ya. Oh, hari Minggu nggak boleh diganggu. Karena itu hari untuk keluarga. Jadi kalau misalnya ada kerjaan kamu tanya saya dulu gitu misalnya gitu. Mbak April mantap banget suaminya. atau ya kita ada prosesnya juga untuk saling menerima peraturan seperti ini kan. Atau pikirkan coba kayak misalnya anak ulang tahun anak liburan maksudnya anak sekolah liburan tuh kapan
gitu. Oh, di saat itu lu blok tanggal lu. Pastikan di tanggal-tanggal seperti itu kan mungkin kita merencanakan liburan gitu. Jadi saya udah ngomong sama manajer saya, ini tanggal segini gini. Sama juga dengan yang lain. Ada misalnya saya punya rutinitas yang lain. Saya terbuka sama manajer saya nih. Saya punya rutinitas setiap Selasa tuh ada ibadah misalnya kayak gitu. Saya ada komunitas nih. Jadi kalau misalnya ada kegiatan selama itu bukan pekerjaan gitu ya, ini pasti prioritas seperti itu. Oke. Bang, yang masalah cyber kreasi Bang, itu gue tertarik banget tuh yang tadi lu bahas kan. Sebenarnya itu dibentuknya tahun berapa dan tujuannya ngapain sih? Mereka mau bikin apa sih Bang? Gue pernah denger tapi gue nggak ngeh deh sebenarnya. Jadi sekarang cyber kreasi itu udah masuk tahun ke jalan kelima ya. Tahun 5 tahun, oke. Iya. Dari lu ketua umumnya kan? Sekarang ketua umum. Ketua umum. Udah berapa lama jadi ketua umum? Masuk tahun ketiga. Oke. Gitu. Nah, bentar. Gua sebelum nyampe ke arah sana tentang siberkreasi, gua kemarin ada minta tolong teman-teman tim untuk tanya nih masyarakat netizen kita, publik kita nih, mereka tahu nggak sih tentang siberkreasi? Yuk kita nonton bareng-bareng dulu ya. Kalau siberkreasi belum pernah dengar. Nggak tahu, belum tahu. Belum tahu tuh. Pernah, cuma nggak terlalu mendalam sih mas. Gue pernah baca sih. Ini kalau gue nggak salah ya, cyberkreasi itu kayak gerakan nasional gitu buat memberikan literasi terkait dengan konten-konten positif di media sosial dan untuk apa ya, mencegah timbulnya hoax yang ada di media sosial sih. Apalagi ketuanya mas, nggak tahu. Yosi Project Pop penting sih. Penting banget sih mas. Penting banget. Karena untuk bisa memitigasi adanya berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya, itu tersebar luas dan terabsorb di masyarakat gitu. Jadi untuk memitigasi hal itu. Nah, Bang. Iya. Gimana tuh? Banyak yang nggak tahu tuh. Itu pun cuma satu orang loh. Yang lain mereka bertanya cyberkreasi itu apa sih? Ini kenapa sih Bang? Kok bisa sampai mereka nggak tahu sih? Bisa jadi sangat mungkin mereka tidak tahu karena ya kan namanya juga ini sebuah gerakan yang memang kita lagi menggalakkan literasi digitalnya. Lebih bagus buat saya sih mereka lebih tahu literasi digital daripada siberkreasinya. Tetapi siberkreasi kalau branding sebuah gerakan kan semakin ditahu dan dikenal tuh semakin dipercaya ya. Iya. Justru kalau banyak yang belum tahu ini kan menjadi tugas dan juga dorongan buat siberkreasi untuk kembali memperkenalkan, kembali menggiatkan kegiatan-kegiatannya. Jadi wajar-wajar aja. Tapi kalau dan juga pertanyaannya kan ini kan mewakili sebagian masyarakat aja gitu. Kalau ditanya sama penggemar BTS mungkin mereka lebih tahu BTS dengan siberkreasi. Bang, tapi gue penasaran deh. Sebenarnya lu tuh ini dari siberkreasi sendiri nih dibikinnya ada influence dari pemerintah nggak sih Bang? Ada kementerian kayaknya. Kita memang tupoksinya bareng Kominfo kan gede tuh irisan. Jadi bareng sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa di area digital. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Kominfo, tetapi posisi kita itu tidak berada dalam Kominfo. Jadi kita ini menjaga kenetralan kita sebagai sebuah gerakan. Karena kan anggotanya sendiri kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu. Yang mereka juga punya kebijakan yang tidak harus selalu sejalan dengan pemerintah gitu. Mereka menjaga kepentingan mereka ya. Tetapi ketika kita ajak berkumpul untuk fokus di mencerdaskan kehidupan bangsa di area digital, kebetulan juga mereka fungsinya di situ, kegiatan mereka di situ, mereka mau untuk berkontribusi dan bergotong royong lah istilahnya ya, berkolaborasi dengan sama-sama untuk mendukung pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsanya. Berarti someday fine-fine aja kalau sampai lu sama mereka tiba-tiba berada di kubu yang berbeda, dalam artian lu punya pemahaman A, mereka punya pemahaman B. Boleh lu lawan? Boleh. Maksudnya gini ya, makanya gini, yang mesti kita sepakati adalah kenapa kita bikin visi misi? Karena kalau ada perbedaan, kita akan lari lagi ke situ. Ini sama nggak dengan visinya? Gitu loh. Kalau misalnya tidak berbeda dengan visinya, berarti ini sudah di luar konteks apa yang kita kerjakan bersama. Kalau masih dalam visinya, berarti ini bisa kita diskusikan karena ini dalam konteks yang kita kerjakan bersama. Gitu loh. Jadi selama masih dalam konteksnya sesuai visi misinya siberkreasi ini, lu makan fine-fine aja. Iya. Jadi lu menempatkan ini sebagai mitra lu lah ya. Betul. Bukan sebagai induk lah ya. Bukan. Soalnya kan orang langsung pas lihat Instagram aja gue langsung lihat gitu loh. Waduh, ini mah disetir sama Kominfo nih kayaknya nih gitu. Enggak, tapi ngarahnya nggak ke sana. Enggak. Kita bekerja sama sih. Mereka juga benar-benar
membuat sebuah, misalnya gini, mau melibatkan kita dalam ini apa namanya roadmap-nya FGD-nya itu mereka benar-benar mengundang dengan hormat, dengan sopan gitu, apa namanya keterlibatan kita, menanyakan, karena kan kita gini, gimana mau mengikat kita sendiri sebagai gerakan saya dan Waketum itu tidak digaji di situ. Oh ya? Nah itu mesti dimengerti ya. Oh. Jadi mereka tidak bisa mengikat kita kan? Iya dong. Nah itu udah pasti gitu. Jadi tapi kita punya Waketum, ketum itu semuanya punya kecintaan yang sama, kepedulian yang sama. Kita terikat secara visi. Jadi secara nggak langsung ini misi sosial, Bang? Iya, misi sosial. Misi sosial. Gue kira ada payroll-nya gitu loh. Lo diberikan gaji. Enggak ada gajinya, Jadi apalagi kan udah nggak ada gajinya, orang-orang mikir gue dapat dana dari badan pemerintah dari mana? Ini kita kan maksudnya teman-teman dari BPK juga tahu, mereka juga suka ngobrol, saya pernah ditanyakan gitu ya. Emang nggak ada gajinya sebenarnya. Tapi dananya dari mana akhirnya Siberkreasi ini? Ini kan butuh dana juga untuk. Betul. Iya, maksudnya gini, makanya kalau ini ada hubungannya dengan membantu program pemerintah ya. Karena memang kita dilibatkan dalam beberapa kegiatan ya, kita akan dibayarannya tuh sesuai dengan keterlibatan. Kalau jadi narasumber, misalnya saya jadi narasumber ya, kita ada nilai apresiasi sebagai narasumber, tapi selebihnya nggak ada gitu ya. Jadi misalnya kita perlu rapat gitu ya sama teman-teman dari Kominfo nih, kita mesti nyusun strategi gini atau evaluasi kegiatan kemarin gitu ya. Ya kita dapat undangannya, kita datang ya difasilitasi sama Kominfo gitu. Oh, tapi on your own cost juga. Iya, maksudnya untuk kalau perginya, untuk ininya. Enggak, kalau ya kumpul-kumpulnya kan difasilitasi sama Fasilitasi Kominfo gitu. gitu. Tapi untuk lo pribadi kan lo keluar dari kantong sendiri berarti kan? Naik taksinya. Naik taksinya. Naik taksinya sendiri berarti kan? Iya, tidak sejauh itulah gitu. Kecuali mungkin ya ada kan Siberkreasi itu ada yang dari daerah juga kan. Ya, oh iya. Ya itu pasti akan difasilitasi lah. Maksudnya mereka diundang jauh-jauh ke Jakarta, masa nggak difasilitasi? Ya, tapi setidaknya untuk yang cukup lah, tuh ibu tidak diberikan secara berlebihan gitu ya. Iya, kita tidak intinya tidak digaji lah. Tidak digaji lah, cuman fasilitas aja. Kalau memang acaranya kebetulan bersinggungan, akhirnya difasilitasi. Itu kunci sebenarnya. Makanya saya suka bilang gitu. Yang penting mesti diingat bahwa ini dalam gerakan ini kita berpikir untuk berkontribusi. Jadi kita tidak bergerak berdasarkan gaji, tapi berdasarkan kepedulian. Hati nurani. Hati nurani itu. Terus tujuan dia? Jadi Siberkreasi itu namanya GNLD Siberkreasi. Jadi ada GNLD. GNLD itu Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi it's a movement. Tapi dalam movement ini ada komunitas besarnya yang mendukung gerakannya. Kita sekarang sudah 119 mitra. Mitra kita ini masih berbicara mitra besar dalam hal kebanyakan anggotanya itu mewakili sebuah lembaga, mewakili sebuah perusahaan atau komunitas besar. Contoh ya, misalnya ada beberapa kementerian juga ada di Siberkreasi. Ada telcos ya, itu Telkomsel, Indosat segala macam, itu ada di situ semua. Korporat. Gitu. Korporat. Terus pelaku platform yang memang sosial media dan segala macam, karena kita literasi digital, mereka juga ada Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter, ada semua di situ ya. Jadi it's a big movement. Belum lagi pegiat literasinya sendiri, Mavindo, Japelidi, Sejiwa, ICT Watch, ini juga semuanya ada di situ. Ini kan big fish semua. Mereka mau ngapain sih? Gabung sama lu tuh mau ngapain? Maksudnya lu mau menggerakkan mereka untuk apa gitu loh? Untuk sama-sama ini sementara ini kegiatan paling besar kita ya di tahun 2021 ya, itu adalah kita sama-sama meliterasi masyarakat, meliterasi digital masyarakat, memberikan edukasi. Iya, sama-sama dengan dalam hal ini Kominfo ya. Kominfo. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ada beberapa kegiatan yang lain juga kita bekerja sama dengan kepolisian, Kemen PPA yang masih ranahnya literasi digital gitu. Kemendikbud ya. Mau bikin apa? Maksudnya apakah itu seminar ataukah itu lu turun ke masyarakat langsung? Apa program nyatanya? Big picture-nya seperti ini. Ya, kita turun ke masyarakat gitu ya. Kemarin ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kominfo, yaitu kita bilangnya MACD ya. Itu makin cakap digital sebenarnya. Pakai merek orang. Iya. Itu ke 514 kabupaten kota ya. Jadi kita harus ke kabupaten 514 gitu ya. Bayangkan ini karena mulainya nggak dari awal tahun, berarti
Kita dari pertengahan itu setiap hari lebih dari 1 webinar diselenggarakan secara online karena masih pandemi kan, masih ada prokesnya. Jadi kita benar-benar sibuk secara webinar gitu, tiap pagi, siang gitu ya. Dan setiap webinar itu kita menemukan setelah disusun FGD-nya juga, roadmap-nya juga, akhirnya teman-teman dari Japelidi membantu dengan membuat modulnya, yang modul dasar ya. Kita sepakati pilar-pilarnya, itu ada 4 pilar untuk literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, sama digital safety. Dikatakan pilar karena dan juga modul dasar karena kita melihat bahwa ini adalah yang pengetahuan digital yang paling dasar yang harus dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Karena gini, kan kita semua nih di dunia ini kan sedang menuju ke masyarakat digital global. Artinya kita kalau mau bersaing dengan yang lain, kita juga harus mengejar fasilitas yang sama. Digital itu selalu berbicara soal internet. Internet itu interconnected network gitu kan ya. Orang mungkin ingatnya cuma Indomie telur. Jadi supaya bisa terkoneksi ya dari Sabang sampai Merauke itu urusan Indonesia, pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasinya. Betul. Dikejar percepatannya menurut Presiden dari 10 tahun menjadi 2 tahun. Itu berarti cepet banget. Ngebut. Kita udah dengar Palaparing, mungkin udah dengar, kita udah dengar pembangunan BTS ya, ini bukan Korea saja yang punya. Kita juga punya, tapi abis ini dia bikin McD BTS. itu rencananya 2024 ya, kalau sesuai dengan rencana planningnya juga harus selesai karena perlu 78.000 titik selesai, itu lebih 78.000 titik lebih untuk seluruh Indonesia. Percepatan sampai dari Sabang sampai Merauke itu berarti. Belum lagi ada satelit juga, kita nggak mau kalah dong sama Musk ya. Kita juga ada satelit Satria, kemungkinan kalau sesuai dengan rencana juga 2023 diluncurkan. Artinya apa? Ini semuanya kan infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan fasilitas yang sama dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya punya koneksi internet. Tapi pertanyaannya adalah kayak gini, apakah sumber daya manusianya siap atau tidak? Tentu saja tidak. Ya bisa bermain internet, belum tentu memiliki kecakapan digital. Makanya banyak juga yang gampang tertipu oleh hoax, gampang tertipu oleh penipuan-penipuan digital, etikanya tidak dijaga, ya kan? Terus banyak yang tidak tahu sebenarnya orang-orang dalam kasus-kasus parenting, orang tua susah masuk ke dalam bubble digitalnya anak karena pengetahuan digitalnya terbatas. sangat jauh gitu ya. Jadi banyak PR sebenarnya ditemukan sementara kita membangun infrastruktur telekomunikasinya, berarti untuk menyeimbangkannya ya sumber daya manusianya juga harus dibangun lewat literasi digital. Jadi disitulah kegunaannya literasi digital. Jadi lu mempersiapkan human resource-nya untuk menerima percepatan pembangunan ini supaya mereka bisa keep up lah gitu ya. Kami. Oh, kami. Saya berat kalau saya. Lu dan kawan-kawan gitu. Kami. Jadi memang teman-teman ini punya concern yang sama sehingga kita buat visinya dari Siberkreasi itu mencerdaskan kehidupan bangsa di area digital. Jadi fokus di situ saja. Secara nggak langsung berarti lu mengetahui dan menyadari bahwa Indonesia lagi nggak baik-baik aja dari segi digital. Rapor terakhir sih kita belum bagus banget ya. Rapornya dalam bentuk apa sih, Bang? Gini, rapor ya kan ada surveinya. Gitu ya. Kita itu di angka 3,17. Kalau dalam hal yang rata-rata tuh kalau nggak salah 3,74 rata-rata ya. Kalau saya nggak salah ya, ini itu rata-rata literasi digital ya. Pengukurannya indeksnya kecil banget. Tapi yang besar kan 5, sebenarnya 5. Yang sedang itu 3, katakan 3 gitu ya. 4 baik, 5 perfect lah gitu. Ya. Cuman kita kan ya maunya sih di atas 4 lah gitu minimalnya. Ini yang paling rendah itu 3,17 itu dalam hal penyaringan informasi, ya sikap kritis itulah. Itu yang paling rendah. Tapi dalam beberapa hal sudah lumayan untuk rapornya. Tapi ini kan rapor tahun 2021 ya, maksudnya kita mesti bikin lagi setelah ada kegiatan ini, mesti disurvei lagi apakah sudah bertambah atau tidak ya. Kalau nggak salah hari ini di launching juga tuh survei hasil dari Litdik kemarin itu oleh kita bekerja sama dengan Kata Data ya, baru hari ini kalau nggak salah tadi pagi ya. Jadi saya belum lihat perkembangan terbaru dari rapor ya. Tapi itu rapor tahun kemarin. Mudah-mudahan membaik gitu ya. Iya, ada lagi kan digitality civility index itu ya, digital nama itu ya, pokoknya yang dibuat oleh Microsoft itu juga rapornya masih merah kan. Kita termasuk negara yang tidak sopan di Asia Pasifik. Oh iya itu sampai terkenal banget kan kemarin itu kan. Ya kalau misalnya kita cuma bisa mengukur kan dari berdasarkan rapor-rapor yang ada itu ya. Jadi PR juga membuat kita menyadari bahwa ternyata
orang ketika diberikan fasilitas digital teknologi tidak serta-merta etika yang mereka kenal dalam kehidupan tatap muka itu dibawa secara online. We are digitally connected, but we forget we're not personally connected. Oh iya, pasti. Itu kan Iya, makanya lupa, orang kan? bilang gadget itu kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kan. Iya betul. Nah, tapi kan gini, ini sederhana. Kita kan kayak kalau etika tatap muka, kita tuh keluar tuh udah otomatis. Rapi. Kayak misalnya kita ingin memberikan good first impression sama orang. You know, like kalau gue ketemu lo, kita nggak pengen dikenal orang baru ketemu udah ini orang ketus banget ya, ini orang nggak sopan banget. Kalau nggak, ini orang nggak rapi banget sih, lancang, Betul, lusuh gitu kan, Iya. lusuh banget sih. Kita kan ingin first impression itu penting kan. Kita selalu ya, bilang, halo apa kabar gitu, ramah gitu ya, Iya. atau penuh senyum gitu. Iya, Itu iya. kan first impresi ya. Se-introvertnya pun menyadari bahwa gue harus meninggalkan Zona nyaman. impresi yang baik buat orang lain gitu. ah. Tapi kalau ini internet belum tentu. Oh. Orang lebih nyaman, banyak yang cuma bersembunyi di balik namanya, ke kamera tidak diaktifkan Nah, gitu. Karena lebih nyaman kayak gitu buat mereka. Mereka lupa ya, kalau kita aktif dalam satu kegiatan online, aktif ya, itu kan itu bukan tidak mungkin ada satu kesempatan lagi buat kita untuk diingat. Terus orang lihat, wah ini orang tajam pertanyaannya, ini aktif, ini terlihat mendengarkan. Itu apresiasi yang seperti itu pasti akan juga diberi apresiasi oleh orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya yang orang suka lupa ya. Emang ada pengaruhnya. Cobain deh Berarti berkali-kali. itu etika bang, nyalain kamera Itu pada saat etika. Zoom meeting aja itu etika. Sesederhana itu sebenarnya etika. Tapi kan etika itu adalah kesepakatan bersama kan. Artinya gini, coba tahu nggak dari mana asal mulanya orang ada orang lagi nongkrong terus kita bilang permisi, itu siapa yang duluan? Oh iya. Itu kan ada yang nggak tahu. ada. Tapi ketika semuanya sepakat bahwa itu menjadi sebuah kesopanan, akhirnya oke, itu adalah etika. Itu yang dijalankan. Cium tangan gitu. Siapa yang mulai duluan? Kita nggak tahu tuh sejarahnya dari mana. Tapi ketika gambar itu disepakati bersama, akhirnya menjadi sebuah etika. Sama secara online, harus ada yang mendahului, memberi contoh. Ya etikanya itu seperti apa? Jadi lu akan men-set sebagai role modelnya nih. Lu akan menjadi role modelnya untuk yang menjadi yang pertama untuk mengeset etika Ya ini. kita encouraging, kita mendorong orang untuk menciptakan etika tersebut. Biasanya mulainya dari mana ya? Yang paling gampang dari sekolah online itu kan sudah iya. mulai, atau meeting online, apalagi dalam kantor gitu ya. Kalau bosnya nyalain kamera, pasti yang lain nggak enak kalau nyalain kamera. Gitu, Apaan? Anak buah gue banyak yang nggak nyalain kamera bang. Kalau gue lagi meeting bang, awas lu semua. Tapi kita yang bisa setup. Kayak ada beberapa sekolah saya menemukan mereka gurunya juga kreatif. Dia setup dengan sistem angka. Dia bilang, I pay attention ya for you, for those yang aktifin kameranya gitu. I will pay attention, I will give appreciation gitu. Oh ada nilai lebih lah. Ada nilai lebih. Jadi hal seperti itu, karena gini, dia akan kasih tahu juga bahwa kamu kalau ngomong sama orang tua kamu senang dilihat atau senang kamunya lihat kiri kanan Iya, gitu. celingak-celinguk. Celingak-celinguk. Dia bilang ya senang dilihat. Nah, sama seperti ya guru juga senang dilihat. Kamu juga kalau ngomong sama teman kamu, coba bayangkan kamu ngomong sama teman kamu nggak merhatiin kamu. Kamu senang nggak? Ya enggak, enaknya dia memperhatikan. Nah, itu namanya melayani. Melayani itu bisa dari cikal bakal jadi sebuah etika. Coba kamu lakukan dari hal yang sekecil itu. Itu akan buat orang lain senang dan mengapresiasi kamu. Berarti secara nggak langsung yang selama ini kita jalanin, karena terpaksa harus Zoom meeting, orang jadi nggak ngerti pada saat dia lagi nyalain kamera. Banyak kan kejadian-kejadian aneh kan bang? Iya. Ada yang tiba-tiba sambil minum, makan indomie, ngangkat kaki. Itu karena berarti literasi mereka tidak terlalu paham terhadap cara beretika di dalam dunia Nah digital. ya, gitu jadi ya. kalau belum paham itu kan jadi ranah yang tidak menyalahkan orang. Oke. Karena benar salah itu udah pasti salah. Oke. Ada kalau nggak benar ya salah. Tapi kalau belum paham, nah itu berarti perlu dipahamkan. Oh, diberi belum ngerti pemahaman. ya, belum ngerti berarti jangan dimarahin tapi dibuat mengerti. Oke. Gitu ya. Jadi kayak saya lebih suka dengan konteks itu. Memang banyak yang belum mengerti, belum paham. Kenapa? Karena memang cepat sekali kita migrasi digital. Jauh. Iya, Karena cepet cepat banget. sekali, jadi etika tidak serta-merta. Tadi makanya saya bilang tidak serta-merta diadaptasikan di ranah digital. Masih berproses. Masih berproses. Nanti lama kelamaan akan terbentuk lah etikanya gitu. Bang, kalau gue pinjem bahasanya netizen zaman sekarang nih bang, gue pengen tanya sama lu, apa kabar buat bocil-bocil yang zaman sekarang komen di TikTok, Instagram dengan sangat tidak sopan? Dalam artian mereka kan belum, mungkin 17 juga belum, gitu loh. Tapi mereka komentarnya tuh bener-bener nyelekit setelah kita cross check, ternyata mungkin baru 10 tahun, 12 tahun. Iya. Langkah lu dan gerakan cyber kreasi gimana?
Ini gini, jadi ada dua. Kalau dalam literasi digital tentu saja kita bisa memberikan sebuah literasi sama mereka ya. Ini kepada pelaku. Tetapi kita juga concern yang lebih besar juga kepada orang yang kena hate speech, kena bully sama mereka. Ini juga harus diberikan sebuah pemahaman kan. Nah, ini juga masalah secure atau tidak nih. Jadi literasi digital itu sebenarnya bisa lebih jauh daripada sekedar memberikan cara, tetapi juga mengingkatkan ini over komunikasi lagi soal identitas seseorang. Ini kalau kelas-kelas parenting saya bilang orang tua pastikan ya anak itu dibekali rasa secure. Kalau anak kita ke sekolah, kita yang masih kecil-kecil kita membekali mereka dengan makanan, minuman dalam tas mereka supaya mereka pada saat yang lain makan mereka juga punya makanan. Tapi kalau berangkat sekolahnya bukan tatap muka, bukan offline tapi online, bekali mereka dengan rasa secure dan juga tanggung jawab. Supaya mereka sendiri. Rasa secure itu seperti apa? Ya, merasa dikasihi, tahu mereka diperhatikan, tahu mereka diapresiasi. Kalau mereka nggak punya itu, mereka carinya di mana? Di online, sama teman-teman mereka. Cari perhatian paling Cari perhatian. Makanya perilaku tuh kalau secara online tuh saya suka menemukan secara garis besar cuma dua. Orang yang sudah sibuk memberi, tapi sama orang yang masih sibuk mencari. Orang yang sudah sibuk memberi biasanya lebih secure. Ya, gue punya apa, gue kasih ini. Gue punya apa, gue kasih ini. Tapi orang yang masih sibuk mencari, belum secure biasanya. Gue dapat cari subscriber, cari followers, cari viewers. Nanti kalau misalnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari, akhirnya mereka give up, capek gue, jenuh. Gue akhirnya ya udahlah, gue nggak bermain lagi deh sosial media gitu ya. Jadi berhenti untuk memberi sesuatu. Jadi ini perilaku besarnya aja. Tapi sih. berarti PR lu banyak banget dong, dari orang tuanya juga harus lu edukasi, masuk ke sekolah-sekolah juga, pengajar, guru-guru. Iya, sampai seluruh ke masyarakat umum berarti kan? Seluruh masyarakat. Literasi digital itu harus relevan. Misalnya gini, penipuan itu kan tidak cuma satu jenis penipuan, dia akan berkembang terus. Oh iya. Iya kan? Kalau tidak berhasil dengan kode bahasa Thailand OTP dari dari game Indomaret. Mereka kan coba cara baru gitu. Sebelumnya mama minta pulsa kan? Mama minta pulsa atau anak ibu masuk rumah sakit, transfer. Iya. Itu akan terus. Jadi artinya berarti kita kan juga harus punya materi yang juga harus relevan, memperhatikan apa yang dilakukan oleh para penjahat cyber ini untuk selalu mengedukasi masyarakat. Belum lagi soal hoax. Hoax juga hoax itu kan ada produsennya ya. Ada ya, memang ada yang namanya disinformasi, ada yang misinformasi. Yang kita mesti fokus yang sengaja, yang disinformasi ini. Ya kalau misinformasi nggak sengaja menyebarkan hoax, tapi kalau yang dibuat dengan sengaja, disebarkan dengan sengaja. Dengan maksud tertentu. Dengan maksud tertentu, ini yang harus kita pelajari terus. Karena dia tidak membuat hoax kayak gitu aja. Kan semakin canggih. Misalnya, fakta adalah mangga. Ini adalah buah mangga, itu fakta. Opini apa? Opini adalah ini buah mangga paling enak. Wah, misalnya menurut lo ini buah mangga paling enak, itu opini gua gitu. Hoax tuh apa? Hoax tuh kayak misalnya ini buah mangga yang bisa membuat panjang umur. Ya, wah dari mana lo tahu? Itu pasti hoax gitu. Nah, itu kan sesederhana itu kita bisa tolak. Tapi bagaimana kalau dia bikinnya, dia memancing supaya kita sampai bukan menolak, tapi punya pemikiran, oh ya, jangan-jangan benar juga. Bagaimana dia membuat seperti itu? Hoaxnya akan dikemas seperti ini. Dia ambil logo sumber informasi yang valid. Misalnya CNN, Detik, Kumparan, apalah pokoknya dia masukin set gitu. Terus judulnya juga dia ganti gitu loh. Ditemukan buah mangga yang bisa memperbarui sel-sel tubuh. Nah, ini udah mulai kayak logis ya. Buah bisa jadi tuh bisa memperbarui sel-sel tubuh. Terus penemunya siapa? Dia masukin gambar orang yang berpakaian pakai baju lab tua gitu ya. Dikasih judul profesor, gelarnya dipanjangin gini. Terus teruji pakai angka, presentasi, gambar anatomi tubuh. Orang yang baca akan bilang, ini kemungkinan bener. Oh ya? Wow, hebat banget udah ditemuin. Nah, dari yang kita menolak sebuah kebohongan, kita terpancing untuk oh iya, nah itu sasarannya hoax itu seperti itu. Berarti pembuatnya juga orang pinter dong. Mereka bisa masuk ke dalam psikologinya manusia itu. Betul. Gua aja, lu dengan cerita gitu gua aja sedikit terpercaya kalau memang itu tiba-tiba nongol gitu kan. Iya, ini baru bicara hoax, belum bicara soal kalau di masa-masa politik penggiringan, opini yang bermain dengan pikiran kita, keberpihakan kita. Oke, nah itu sebenarnya jadi ini ya. Jadi gue penasaran juga sih sama ini loh. Tapi gak apa-apa. Gue mau baca dari cyber kreasi dulu nih bang. Kalau yang dari cyber kreasi ini berarti lu secara nggak langsung membantu pemerintah mengawasi juga akan jalannya kegiatan digital masyarakat lah, kan gitu.
ketika lu menemukan orang yang bikin hoax kayak gini, apakah kita sudah ada hukum untuk melakukan tindakan terhadap orang-orang ini yang bikin Iya. hoax gitu? Ada hukumnya, ada kan UU ITE itu ya. Terus termasuk juga penipuan segala semacam ya. Walaupun Boleh nggak memang sih lu langsung nangkep gitu, Bang? Gregetan nggak sih lu? bukan bagiannya siberkreasi. Tapi lu memberikan laporan nggak? Maksudnya lu lapor gitu? Itu ya di mitra kita kan ada yang menemukan hoax ya, terus melaporkan, membuat Mavindo kan tiap hari ketemu tuh hoax itu ya. Di Kominfo juga hoax, ada yang bagian yang menemukan hoax tersebut. Cybercrime juga dari polisi juga ada bagiannya untuk menemukan hoax, menerima laporannya. Kalau misal dari Kominfo setahu saya memang ranahnya dia bisa memblokir, menutup gitu ya. Tapi kalau sudah menangkap itu bagiannya polisi tuh, memenjarakan, kita laporkan tuh. Jadi semuanya punya fungsinya masing-masing. Boleh nggak sih kita mempermalukan dia, Bang? Maksudnya nih lo, anggap yang tadi hoax mangga itu ya. Ini lo yang bikin hoax mangga itu, ini orangnya. Ini Iya. hoaxnya. Dan akhirnya masyarakat kan belajar gitu loh. Oh, Iya. ternyata memang segala informasi itu nggak bisa ditelan mentah-mentah kan gitu kan. Iya. Boleh nggak sih cyberkreasi melakukan itu? Pastinya bukan siberkreasi ya. Kita gini, kita bisa menjadikannya itu sebagai satu contoh gitu ya. Tapi kita bukan, tujuan kita untuk mengajar masyarakat. Kalau mempermalukan sebuah seseorang itu harus disikapi dengan sangat berhati-hati. Karena mempermalukan itu harus benar-benar yakin juga nih pelakunya dia, belum tentu juga dia. Kan IP address bisa dicek. Iya, bisa dicek ya. Masalahnya kan sekarang mereka- kok. Hah? Iya, sekarang kan juga banyak yang pakai IP-nya bukan dari Indonesia. Iya, pakai VPN ya, Bang. Ah. Masalahnya, maksudnya gue gregetannya gitu loh. Maksudnya ini kan nggak ada efek jerahnya ya. Mumpung ada siberkreasi, apakah mungkin gitu loh? Maksudnya ada satu lembaga yang benar-benar bisa bantu kita juga bahwa memberikan efek jerah ke masyarakat. Lu Iya, hati-hati loh, iya. kalau lu bikin hoax besok lu bisa Iya, kayak gini iya, gitu. Iya. Ya dengan adanya hukum, dengan adanya undang-undang dan bisa membuat mereka tertangkap dan sudah banyak kasusnya seperti itu ya. Terus keluar juga dalam pers. Saya rasa itu memang sudah ada bagiannya dari pemerintah. Nah, bagian kita tuh bagaimana? Bagian kita untuk memunculkan sikap kritis di masyarakatnya. Itu dia. Kritis ya. Jadi orang tuh kritis. Situasi bisa membuat kita percaya hoax ya. Misalnya gini, ya gue udah tahu lah hoax itu. Nah, begitu kita sudah mulai merasa agak sedikit sombong nih, kecenderungan abainya bisa banyak nih. Oh. Situasi itu bisa membuat kita percaya hoax loh, percaya nggak? Jadi nggak perlu kadang-kadang hoaxnya terlalu canggih, tapi dia minjem situasi. Paling gampang musim hujan, banjir di mana-mana, ya kan? Lalu hoaxnya ambil video tahun kapan ya, tentang bendungan yang airnya sudah mulai Terus, tinggi, terus dia tinggal masukin sesuatu yang relevan gitu ya. Tahu nggak kenapa di Kelapa Gading banjir? Karena bendungan ini sudah tumpah gitu. Bentar lagi akan jebol dan banjirnya akan lebih tinggi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman. Nadanya tuh seolah-olah memperhatikan dan kasihan sama orang-orang di sana, tapi itu hoax. Orang karena nggak melihat, oh ini pesannya oke juga gitu Itu ya. sering terjadi, Bang. Betul. WA grup emak-emak, bapak-bapak tuh banyak banget. Iya, ya itu kan Bendungan dibuka, pintu airnya derus gitu kan, dialirin ke Jakarta. Ya itu. Tapi nggak tahu video kapan. Iya. Ya itu contoh. Jadi meminjam situasi, dia tahu orang akan gampang terpancing tanpa perlu membuat hoax yang canggih. Oh, oke. Hoaxnya sederhana banget ya. Heeh. Sesimpel itu ya. Iya, tapi narasinya kan penting ya, narasinya dipelajari. Jadi karena produsennya ada, gini ditangkap ada lagi, ditangkap ada lagi, ditangkap ada lagi, karena kan ada yang memang menawarkan jasanya mungkin ya kita tahu ya. Ada kok, gue kenal kok, Bang. Jadi Kita cepuin aja, Bang. Makanya karena di satu sisi ini ada terus ya, bagaimana kalau kita mempersiapkan di sisi yang lainnya juga sebagai sebuah cara preventif supaya dia nggak mempan, karena ini udah semakin cerdas gitu loh. Oh. Gitu. Ini yang kita fokuskannya di sebelah sini, karena di sini nih ini udah nggak, kita nggak ngerti siapa yang akan buat ditangkap, siapa lagi orang yang muncul, dia punya kader berapa. Nah itu kita udah lepaskan itu daerah itu biar polisi yang mengurusi ya. Iya. Fokus kita di sini nih. Jadi ada blind spot yang belum tergarap lah, dan lu masuk di situ bersama teman-teman bagaimana caranya untuk memperkuat belakangnya juga. Iya, jadi bukan depannya mencerdaskan doang tapi bangsanya. belakangnya juga. Iya. Sesuai visi kita mencerdaskan bangsanya aja. Mencerdaskan. Hopefully sebenarnya yang buat hoax juga orang-orangnya ya lu bilang tadi kan, berarti orang cerdas. Memang orang cerdas. Pinter kan? Cuman mereka punya tujuan kan berbeda gitu ya. Berbeda, mungkin mengganggu stabilitas, nggak tahu di belakangnya apakah ada unsur politik atau tidak ya. Kita nggak tahu gitu, apapun yang dia menjadi motivasi mereka. Tapi yang kita penting perhatikan adalah masyarakat banyak yang berada di sebelah sini supaya bisa makin kritis, makin tidak terpancing sama hoax. Nah itu. Tapi yang gue bingung ya, seorang Yosi Mokalu ini apakah dengan begitu banyak yang lu lakukan buat Indonesia? Gue kan udah kenal lu dari lama ya, dari tahun 2008 bahkan. 2009
dari pensi di Tarakanita. Gue masih SMA dan gue kebetulan waktu itu gue bagian yang menyambut lu gitu kan. Itu gue belum tahu ternyata lu akan jadi abang gue di kampus kan gitu. Iya. Dan akhirnya Waktu lu SMA, gue juga SMA kan. Enak aja lu. Tapi sebagai kepala sekolah. Belum selesai. Oh, belum selesai. Mungkin udah yayasan kali bang. Lu pemilik sekolahnya waktu itu kali. Oh iya. Terus tapi gue penasaran bang. Maksud gue, apakah seorang Yosi Mokalu ini dengan apa yang dia lakukan, banyak hal-hal positif yang dia lakukan, akankah dia terjun ke dunia politik? Akankah? Akankah? Gue bener-bener pengen tahu gitu. Sedangkan lu pengen berubahin Indonesia dari segi versi yang lu bisa kan. Iya. Tapi kan banyak orang bilang, kenapa sih lu nggak ambil dari segi eksekutifnya aja? Ketika lu memimpin dan lu bisa melakukan perubahan nyata gitu. Ada beberapa alasan sih. Alasan nomor satu, saya tidak melihat berada di sebuah menjadi politik itu adalah satu-satunya Jalan keluar. Bukan jalan keluar fasilitas untuk melayani, untuk berkontribusi. Karena saya suka ngomong gini dari dulu kan. Kita ini praktisi, tidak perlu posisi untuk berkontribusi. Oke. Mantap kali. Itu dari Yosi, terima kasih. Saya bilang tidak perlu posisi untuk berkontribusi. Sebenarnya kayak misalnya saya di Cameo Project bikin video-video nasionalisme aja sudah kontribusi, ya kan? Itu kita bisa berkontribusi di mana saja kita berada selama kita punya talentanya, hajar bung gitu kan? Bikin aja gitu. Itu nomor satu. Terus? Jadi terus ya gue melihat juga dalam kenyataannya memang gue bisa membuktikan bahwa kalau gue memang peduli sama bangsa ini, jadi gue tidak ternyata bisa kok, gue nggak perlu ada di politik tapi gue bisa tetap berkontribusi. Itu satu. Kedua, menjadi pelayan rakyat ya, gue melihat pelayan publik pelayan publik itu di politik itu buat saya harus ada panggilannya gitu loh. Kalau nggak ada panggilannya ya, karena diajak udah berapa kali. Udah ada tawaran masuk? Sudah berapa kali diajak gitu ya untuk bergabung di sini. Tapi kan saya balik lagi. Saya jawabnya gini, oke, saya pertimbangkan ya, saya lihat apakah saya ada panggilannya atau tidak gitu. Ketiga, nah jadi ini udah dua tuh alasannya. Jadi panggilan gitu. Ketiga itu saya selalu merasa gini, entah kenapa gitu. Apalagi sekarang saya terlibat di banyak komunitas dan juga ada gerakan. Netral itu tidak bisa diwakili atau ketika kita berada dalam sebuah posisi di politik. Ini my opinion. Orang hanya bisa melihat kita netral ketika kita tidak ada di situ malah. Oh, dari luar justru. Maksudnya saya melihat bahwa harus ada orang yang ada di situ, yang bisa netral, yang bisa dipercaya ketika dia harus, misalnya kita lihat bipolarisasi yang ada di sini, dia berbicara soal ayo kita sama-sama aja, dia akan lebih kemungkinan besar lebih didengar daripada dia terlihat ada di satu sisi. Karena ketika lu masuk ke politik harus ada keberpihakan. Iya. Minimal dengan partai lu gitu. Ini sebenarnya saya tidak anti dengan partai politik. Iya. Ini mungkin ya maksud saya gini, mungkin kalau kita boleh bicara jujur, tanya sama sebagian besar masyarakat Indonesia ya, bicara soal branding partai politik nih ya. Apakah sebagian besar masyarakat Indonesia melihat mereka ini politisi-politisi ini benar-benar semuanya memperjuangkan masyarakat Indonesia, atau mereka sedikit ada area yang tidak bisa mempercayai mereka karena banyak oknum yang entah itu korupsi, entah itu oportunis yang memanfaatkan posisi mereka. Jadi ini yang perlu justru saya bilang harus diperjuangkan oleh partai politik, DPR, MPR. Karena kan ada pendapat seperti itu yang berkembang, DPR korupsi, MPR korupsi, partai politik korupsi, kayak gitu. Jadi ada rasa tidak percaya. Ini kan udah pesimis duluan. Betul, ini kan PR-nya mereka nih, PR-nya teman kakak-kakak para pemimpin di partai politik di DPR MPR gitu ya. Tapi kan balik lagi, kalau saya tidak fokus ke situ, saya fokus ke berarti memang masyarakat butuh juga orang-orang yang terlihat netral, belum bermain di situ tapi juga bisa menyampaikan apa yang harus didengarkan. Gitu. Tapi jadi apakah kalau lu sih lu kan seorang public figure, katakanlah lu bisa punya panggung untuk didengarkan. Tapi kalau untuk masyarakat lain, apakah mereka punya kesempatan yang sama? Belum tentu kan? Ya saya nggak berbicara atas nama semua orang. Ini bicara atas yang Yosi yang saya alami gitu ya. Kayak misalnya gini, even kita netral pun belum tentu kita bebas dari penggiringan. Bisa jadi lu tergiring juga.
Artinya gini, saya kan pernah dapat jadi korban dituduh Oke. koordinator buzzer pemerintah. Oh iya, oke. Bener gak sih itu? Ya enggak lah. Jadi gini, itu ya gini. bener, beritanya rame. Iya, beritanya ramai. Tapi saya terus. tidak gini. Saya berbaik hati membuat sebuah video untuk mengarahkan supaya orang-orang yang benci, yang yang menyerang saya di sosial media saya ini punya link untuk ngecek. Jadi untuk mencari tahu sendiri. Ya maksudnya gini, buat apa saya kalau ngomong tapi saya tanpa bukti akan sama aja bohong. Jadi saya pikir ya udah saya buatin video 10 menit ya kalau nggak salah di Instagram saya bilang udah lihat aja linknya. Ini yang dimaksud School of Influencers ya. Itu adalah kegiatan literasi digitalnya siberkreasi masa sebelum pandemi. Itu bisa dilihat di siberkreasinya, bahkan kita punya alumninya ya. Di situ diajarin apa? Apakah diajarin politik? Enggak, diajarinnya bikin konten. Jadi kata influencers muncul pada saat itu nggak ada hubungannya sama buzzers. Influencers di sini gini, kita buat sebuah gambaran visi aja, visioner kelas-kelas ini. Ketika digital talent lokal ini diberi kelas kemampuan membuat konten, di kemudian hari konten-konten mereka bisa menginfluence masyarakat di sekitarnya. Makanya School of Influencers. Sesederhana itu. Cuman memang hasil dari acara tersebut, talk show tersebut, ya dikemasnya sedemikian rupa seolah-olah ada kaitannya antara buzzers dan School of Influencers gitu. Dan itu bukan hal yang baru kan. Kita tahu banyak sekali pemotongan-pemotongan, orang nggak nonton semuanya, orang nonton sebagian, akhirnya orang mikirnya gitu. Buat saya nggak masalah. Ya memang udah biasa juga. Memang ya buat saya pada saat itu bagian saya adalah meluruskan saja. Tapi saya tidak bisa memaksa orang untuk percaya. Ya udah ini ada informasinya, ini ada linknya. Syukur-syukur mau ditonton, syukur-syukur mau diklik. Kalau enggak juga kamu masih mau tetap dengan ketidakpercayaan kamu dan masih merasa bahwa saya adalah koordinator buzzer, ya silakan. Bukan area saya untuk membuat dia harus percaya saya bukan koordinator buzzer, bukan tanggung jawab saya. Tapi saya memastikan satu hal. Nanti saya kasih tahu kenapanya. Saya memastikan satu hal, saya berdiskusi dengan ribuan orang, boleh diintip aja di Instagram, ribuan orang yang masuk ke dalam Instagram saya dan menyerang saya berdiskusi di situ, saya menyampaikan satu hal. Jika di kemudian hari, ya apa yang saudara benci tentang saya, tuduhkan tentang saya, bahkan ada yang berdoa, mengkutuk segala macam itu tentang saya, dan saudara mendapati itu benar, ternyata salah ya gitu, nggak usah. Biasanya juga mereka juga nggak akan peduli ya. Tapi saya bilang saya sudah memaafkan saudara dari saat ini. Ingat aja itu. Saya bukan musuh. Saya mencintai saudara sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jadi saya sudah jelaskan di situ. Dalam banyak dialog juga di situ, banyak banget ya. Saya berhasil menemukan bahwa orang Indonesia yang tadinya marah-marah itu kalau kita tetap dengan kalimat yang sopan, mereka juga akan berubah perlahan. Jadi rata-rata tuh 95% berubah menjadi sopan juga. Yang penting jangan dikerasin, Bang. Lu kerasin, mereka lebih nggak usah dikerasin karena mereka, nah itu dia. Areanya tuh bukan benar salah, areanya tuh ngerti atau nggak ngerti, paham atau nggak paham. Saya melihat kita memberikan pemahaman gitu ya. Iya, kalau mereka nggak ngerti jangan dimarahin. Mungkin mereka nggak ngerti, ya udah kasih tahu aja. Kalau yang dikasih tahu nggak mau dikasih tahu, ya udah biarin aja. Kok lu bisa sabar gitu sih? Loh, gini. Ini makanya saya bilang nih kenapanya. Kalau Cameo Project itu pernah terpilih jadi Ambassador Creator for Change-nya YouTube. Oke, kita dikirim ke London gara-gara itu bersama YouTubers lain dari seluruh dunia dan ada beberapa juga dari Indonesia. Ada satu kelas, ada seorang profesor dari Suriah. Dia tadinya berkebangsaan Suriah, and then dia kabur, negaranya berantakan, kabur ke UK. Lalu dia dipekerjakan menjadi warga negara UK dan dipekerjakan di bagian deradikalismenya Inggris, ya UK. Nah dia ngomong kayak gini, you guys making content are really good, dia bilang gitu, bikin konten udah bagus banget gini, but don't ever forget to reach out gitu ya. Ini saya dengerin dia karena saya percaya dia pasti ngomong berdasarkan hatinya dia, pengalamannya di negaranya. Apa itu reaching out? Bilang itu, reach out dia bilang gini, reach out is you talk to your haters, talk to your criticizers, people that has different opinion than you, dia bilang gitu, yang punya pendapat berbeda dengan kamu, dia bilang gitu, bilang aja sama mereka, dia bilang gitu, it's okay to be different, but, nah ini dia bilang, make sure you said this, ini benih namanya gitu. You said this, it's okay to be different, but because you and I are one blood, one country, I love you for that. Jadi pastikan mereka mendengar kata kita bukan musuh, kita itu teman. Kita cari persamaan. Saya tetap mengasihi saudara walaupun saudara membenci saya. Nah itu
Itu saya nggak tahu benih itu akan bertumbuh seperti apa buat orang-orang yang membenci saya pada saat itu. Tapi saya ngasih tahu aja. Karena time will tell them gitu apa yang sebenarnya yang terjadi gitu ya. Tapi lu berangkat dari filosofi itu, lu tidak memberikan maksudnya menjawab dengan keras, tapi lu mencoba untuk mencari persamaan dan mengasihi mereka. Mengasihi aja udah. Anjir, berat banget. Jujur gue belum tentu bisa kayak gitu, Bang. Iya. Kalau gue yang kena mungkin gue nggak bisa kayak gitu. Tapi, jadi gue mencak-mencak kali. Iya, tapi gini, let me tell you this. When you do that, sebenarnya bukan cuman lo menghentikan orang yang atau mengurangi orang yang membenci lo, tapi lo menyelamatkan diri lo sendiri. You're not depressed, you're not stressed, you just move on. Ketika kita lebih tenang gitu ya. Ketika kita bersepakat dan memfasilitasi emosi kita stres, kita depres, dan kita kepikiran terus, nggak move on. Iya, karena lu menganggap itu musuh lu terus. Iya. Jadi nggak usah dipikirin, move on aja. Anggap itu sebagai suatu cerita yang dipercayakan buat lo untuk dibagikan. You know, kalau lo hidup lo lurus-lurus aja nggak punya masalah, lo nggak ada cerita yang bisa dibagikan kan? Iya sih. But you have something to tell to others yang bisa menginspirasi. Ini dinamikanya justru Iya, yang grateful for that. Bersyukur, oh ya saya dikasih cerita seperti ini, bukan untuk saya jadi depres, menyesali kehidupan saya gitu. Saya tidak bersalah kenapa dituduh. Nah, jangan fokus di situ. Just lihat cerita ini sesuatu yang dipersiapkan untuk dibagikan kok. Jadi lu akan berfokus memperbaiki Indonesia dari segi itu dulu. Iya, saya cuman fokusnya apa yang ada di tangan saya, komunitas. Sekarang Tuhan kasih siberkreasi, ya udah siberkreasi. Dijalanin. Saya punya ada namanya gerakan nakal ya, nasionalisme radikal itu. Masih ada juga, komunitas itu berkembang terus anggotanya. Ya apapun yang ada di tangan saya yang bisa saya lakukan ya saya bagikan aja. Ini pas nih sama pertanyaan terakhir gue nih, Bang. Ini pertanyaan pamungkas yang sebenarnya gue tanya ke semua narasumber gue. Siap. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih arti Indonesia buat lu? Nah, Indonesia itu sebenarnya menurut saya itu sebuah identitas yang absolut. Absolut. Identitas yang absolut. Kenapa dikatakan absolut? Karena itu pilihan Tuhan buat kita. Kita nggak bisa milih warga negara kan? Oh iya dong pasti. Lu brojol di sini. Lu bisa milih lo mau lahir di mana, nggak bisa nggak kan? bisa. Kalau ada formulirnya, boleh nggak saya di New Zealand aja yang tingkat kriminalitas tinggi atau Swiss gitu. yang tinggal makan coklat, minum susu di pinggir. Terus. Tapi kita nggak bisa. Buat saya sesuatu yang absolut, kita harus melihatnya seperti ini ya. Absolut itu apalagi bicara soal tempat, keluarga, tanah air, itu kan absolut ya. Dipilihkan, orang tua dipilihkan Tuhan, tanah air dipilihkan Tuhan. Saya melihatnya kayak gini, orang tua, keluarga itu salah satu inner circle, yang kelompok terdekat kita, lingkungan terdekat kita yang kita belajar dan bertumbuh di situ. Apapun yang kita alami, orang tua kita mungkin keras, orang tua kita atau kita lahir di broken home, kita lahir di orang yang tidak mampu, itu semua membentuk perilaku kita. Ada teman saya almarhum, dia dibuang oleh orang tuanya di jalanan. Dia ketika bertumbuh besar, dia menjadi orang yang care banget sama anak jalanan karena dia mengenal cinta pertama kali di anak jalanan. So jangan buru-buru menyalahkan kondisi kita karena tidak beruntung. Karena itu semuanya ada alasannya kenapa kita dilahirkan di situ. Mempersiapkan kita untuk menjadi seseorang di kemudian hari. And then, Indonesia udah pasti lokasi untuk berkontribusi buat saya. Jadi, keluarga untuk kita berkembang dan bertumbuh. Tentu saja kita akan kemudian hari juga berbakti sama keluarga kita. Tapi tanah air adalah tempat kita untuk menjalankan visi dan berkontribusi kita. Gitu, berkontribusi baginya gitu ya, karena kita ditempatkannya di situ. Jadi the way I see it itu adalah identitas yang absolut. Kalau kita bisa melihat lokasi sebagai sebuah identitas yang absolut, kita klaim. Banyak orang kan tidak mau klaim ya, jadi tidak ada rasa bangga dia seorang Indonesia gitu loh. You need to claim it. Ini Tuhan kasih buat lo bangga jadi orang Indonesia. Kalau lo udah punya rasa bangga, lo udah mulai melihat yang lain. Ini dipilihkan buat Tuhan, berarti gue punya fungsi di sini. Kalau gue punya fungsi, pasti gue punya potensi. Karena Tuhan tidak pernah ngasih orang, menciptakan orang tanpa tujuan. Dan kalau sudah dikasih tujuan, tanpa kemampuan. Pasti punya semuanya. Ada tujuan, ada kemampuan. Dijalanin aja. Jalanin. Wow, keren banget. Berat gila. Gua baru kali ini dapat narasumber melihat Indonesia dengan perspektif yang begitu luas. Maksudnya lu melihat dari yang kecil dulu, terus habis itu lu melihat yang lebih besar lagi, dan situ semua dirangkum menjadi satu. Iya. Thank you banget Bang Yosi. Thank you Nico. Nah, nanti tapi lu gak keberatan kan next time gue bakal banyak banget yang mau gue tanyain ke lu. Sebenarnya banyak yang mau gue korek lagi, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita coba next time ya. Siap. Oke, siap. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.